Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan Tiga Digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang akan dibawakan di pertemuan 1 semester ini. Pada matkul praktikum sistem embedding. Selanjutnya ada GPIO. Pengertian GPIO. GPIO atau General Purpose Input atau Output adalah pin pada microcontroller yang dapat digunakan sebagai input maupun output. Pin ini menjadi penghubung antara microcontroller dengan perangkat luar seperti sensor atau aktuator. GPIO juga dapat dikonfigurasi untuk fungsi lain seperti UART, SPI, atau I2C melalui multiplexer. Mode output. Pada mode output, GPIO digunakan untuk mengontrol perangkat seperti LED atau relay. Terdapat dua jenis utama, push-pull yang dapat menghasilkan logika high dan low secara langsung, kemudian ada open gray yang hanya dapat menghasilkan low atau kondisi floating, sehingga membutuhkan resistor pull-up untuk menghasilkan high. Mode input. Pada mode input, GPIO digunakan untuk membaca sinyal dari sensor atau tombol agar tidak terjadi kondisi floating. Digunakan pull up atau pull down resistor untuk menentukan nilai default. Selain itu, perlu diperhatikan efek bouncing pada tombol yang dapat diatasi dengan teknik debounce. Selanjutnya ada interrupt dan timer. Konsep interrupt. Interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian. Hal ini membuat sistem lebih responsif terhadap event eksternal. Interrupt ditangani oleh ISR atau Interrupt Service Routine, yaitu fungsi khusus yang dijalankan saat interrupt terjadi. Jenis interrupt. External interrupt digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO. Interrupt dapat dipicu oleh rising edge atau falling edge atau keduanya, sehingga microcontroller dapat merespon perubahan sinyal tanpa harus melakukan polling terus-menerus. Timer. Timer adalah peripheral yang digunakan untuk mengukur waktu atau menghasilkan sinyal periodik. Timer bekerja dengan komponen seperti prescaler untuk mengatur kecepatan, counter untuk menghitung, dan register batas untuk menentukan kapan timer di-reset. Kemudian ada mode timer. Timer memiliki beberapa mode seperti basic timer untuk interrupt periodik dan PWM untuk menghasilkan sinyal kontrol. Selain itu, terdapat watchdog timer yang berfungsi sebagai pengaman dengan melakukan reset otomatis jika sistem mengalami error. Lanjut ada UART. Konsep UART. UART adalah metode komunikasi serial tanpa clock, sehingga sinkronisasi dilakukan melalui struktur data yang dikirim. Setiap data dikirim dalam bentuk frame yang terdiri dari start bit, data bit, dan stop bit. Konfigurasi. Konfigurasi yang umum digunakan adalah 8N1, yaitu 8 data bit tanpa parity dan 1 stop bit. Kecepatan komunikasi diatur oleh baud rate, dan kedua perangkat harus menggunakan nilai yang sama agar data dapat terbaca dengan benar. Kemudian ada metode komunikasi. Polling adalah metode sederhana namun tidak efisien karena CPU terus mengecek data. Interrupt lebih efisien karena CPU hanya aktif saat data masuk, sedangkan DMA memungkinkan transfer data langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. Kemudian ada ADC. Konsep ADC. ADC berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh microcontroller. Proses ini melibatkan sampling, kuantisasi, dan encoding untuk menghasilkan data biner. Kemudian resolusi ADC menunjukkan tingkat ketelitian dalam membaca sinyal. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak level discrete yang tersedia, sehingga hasil pembacaan menjadi lebih akurat. Kemudian ada implementasi. Pada ESP32, terdapat dua ADC dengan fitur seperti atenuasi dan kalibrasi.
Sementara itu, STM32 menyediakan fitur tambahan seperti multi-channel dan analog watchdog untuk monitoring MIDI. Kemudian ada DAC dan PWM. DAC digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog yang kontinu. Komponen ini sering digunakan pada aplikasi seperti audio atau sistem kontrol terdengar. Kemudian ada PWM. PWM menghasilkan sinyal analog semu dengan mengatur lebar pulsa sinyal digital. Perubahan duty cycle akan mempengaruhi tegangan rata-rata yang dihasilkan. Kemudian ada perbandingan. DAC menghasilkan sinyal analog yang lebih presisi, sedangkan PWM lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan. PWM biasanya memerlukan filter tambahan agar sinyal lebih halus. Selanjutnya ada I2C. Konsep I2C. I2C atau Inter-Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial yang hanya menggunakan dua jalur, yaitu SDA sebagai data dan SCL sebagai clock. Protokol ini banyak digunakan karena sederhana dan mampu menghubungkan banyak perangkat dalam satu jalur. Mekanisme komunikasi. Komunikasi I2C dimulai dengan kondisi start dan diakhiri dengan stop condition. Setiap data yang dikirim akan diikuti oleh sinyal ACK atau NACK sebagai tanda apakah data berhasil diterima atau tidak. Hal ini penting untuk menjaga keandalan komunikasi. Lanjut, ada setiap perangkat memiliki alamat unik, biasanya 7 bit, sehingga master dapat memilih device tujuan. Karena menggunakan konfigurasi OpenRay, I2C membutuhkan backup resistor agar sinyal dapat kembali ke kondisi high. Selanjutnya ada SPI, Serial Peripheral Interface. Lanjut, konsep SPI. SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang memiliki kecepatan tinggi. Komunikasi dilakukan melalui 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Karakteristik SPI mendukung komunikasi full duplex, artinya data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan. Namun, setiap device membutuhkan satu pin CS sehingga penggunaan pin menjadi lebih banyak dibandingkan I2C. Perbandingan dibandingkan dengan I2C, SPI memiliki kecepatan lebih tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak pin. Pemilihan antara SPI dan I2C bergantung pada kebutuhan sistem, apakah lebih mengutamakan kecepatan atau efisiensi pin. Kemudian ada RTOS, Free Toast Task. RTOS memungkinkan beberapa task berjalan secara bersamaan dengan bantuan scheduler. Sebaliknya, sistem bare metal hanya menggunakan loop utama tanpa pengaturan task, sehingga kurang fleksibel untuk sistem kompleks. Task Task adalah unit pekerjaan dalam RTOS yang dapat berjalan secara independen. Setiap task memiliki state seperti running, ready block, dan suspended yang menunjukkan kondisi eksekusinya. Kemudian ada scheduler. Scheduler bertugas mengatur task mana yang dijalankan oleh CPU. Pada sistem primitif, task dengan prioritas lebih tinggi dapat langsung mengambil alih CPU, sehingga sistem menjadi lebih responsif. Kemudian ada queue, semaphore, dan mutex. Queue, queue digunakan untuk komunikasi antar task dengan prinsip FIFO, first in first out. Data yang dikirim ke queue akan disalin sehingga lebih aman dari perubahan data di luar task. Semaphore digunakan untuk sinkronisasi antar task. Binary semaphore digunakan untuk signaling, sedangkan counting semaphore digunakan untuk mengatur jumlah resource yang tersedia. Kemudian mutex digunakan untuk melindungi resource agar tidak diakses secara bersamaan. Berbeda dengan semaphore, mutex memiliki konsep ownership, sehingga hanya task pemilik yang dapat melepasnya. Kemudian ada Timer and Notification atau RTOS.
Software timer digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu setelah waktu tertentu tanpa membuat tas tambahan. Terdapat dua jenis, yaitu one shot atau sekali jalan dan auto reload atau berulang. Kemudian selanjutnya ada text notification. Text notification adalah cara komunikasi langsung antar task yang sangat efisien. Metode ini lebih cepat dibanding semafor karena tidak memerlukan objek tambahan. Dan ada event group. Event group digunakan untuk menangani banyak kondisi dalam satu waktu menggunakan bit sebagai representasi status. Task dapat menunggu beberapa kondisi sekaligus dengan logika AND atau OR. Kemudian ada memory management. Heap management. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis pada RTOS. Terdapat beberapa tipe alokator seperti heap 1 hingga heap 5 dengan karakteristik berbeda, terutama dalam pengelolaan fragmentasi. Kemudian ada static versus dynamic. Static allocation dilakukan saat compile time sehingga lebih aman dan stabil. Dynamic allocation dilakukan saat runtime sehingga lebih fleksibel, tetapi memiliki resiko fragmentasi dan kegagalan alokasi. Kemudian ada teknik pengelolaan. Memory pool digunakan untuk menghindari fragmentasi dengan blok memori tetap. Selain itu, digunakan mutex dan critical section untuk melindungi akses memori agar tidak terjadi konflik. Kemudian ada network atau yang biasa kita sebut dengan IoT atau ini sebenarnya network dari IoT teman-teman. Kemudian ada Wi-Fi and TCP atau UDP. Kemudian kita bahas Wi-Fi memiliki dua metode utama, yaitu SDI atau client dan IP atau access point. TCP menjamin keandalan data, sedangkan UDP lebih cepat tetapi tidak menjamin pengiriman data. Kemudian ada HTTP dan MQTT. HTTP menggunakan metode request response yang umum menggunakan pada web. Kemudian ada MQTT menggunakan sistem publish subscribe melalui broker sehingga lebih efisien untuk aplikasi IoT. Kemudian ada BLE dan WebSocket. BLE digunakan untuk mengkomunikasi jarak dekat dengan konsumsi daya rendah. WebSocket memungkinkan komunikasi real-time dua arah tanpa perlu request berulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.